panjenengan rutin mengkonsumsi air madu dalam 18 kali, banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya mencegah terjadinya hipotensi, bisa menambah imun ya atau daya tahan tubuh. Berikutnya nyun sewu, bisa memperlancar buang air besar, terutama bagi ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Biasanya tidak pernah, jarang ya 2 hari 3 hari baru buang air besar. Ini nanti mengkonsumsi air madu dalam 18 sehari, besok ya kami prakteknya, itu akan memperlancar ya. Dan terakhir, pola hidup yang bagus itu usahakan untuk olahraga secara kontinu dan terkontrol ya. Jadi pola hidupnya itu kalau pasiennya bisa saya kasih tahu, saya katakan ya uraikan tadi, kalau pola hidupnya seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya sekarang kita coba, dan saya mohon perhatiannya, mari kita bersama-sama untuk praktek sayur dan buah. Buah yang kami pilih di sini adalah buah yang sangat mudah dan gampang panjenengan padosi, panjenengan dapatkan di pasar-pasar tradisional. Kenapa kami menggunakan sayur dan buah yang sangat murah? Karena panjenengan minimal sebelum menjadi stafnya Pak Dr. Eka, panjenengan minimal bisa menjadi dokter ke keluarga panjenengan sendiri. Okay? Jadi ini sangat murah, meriah, bahkan minta tondo pun dikasih, banyak murah tapi banyak bahan yang sangat bagus di sini. Saya akan buat jus sayur dan buah, yakni bagi panjenengan yang kena hipertensi, angkat tangan siapa? Minimal gejala. Siapa yang kena hipertensi? Siap semua. Baik. Saya kan punya adonan hipertensi. Nggak malu. Jadi saya akan membuat paduan hipertensi pisauku kok kene. Jadi hipertensi panjenengan bisa buatkan satu. Yang pertama adalah buah mentimun. Kita rajang secukupnya. Mentimun. Kita biar asistennya. Oke. Kita rajang secukupnya mentimun. Oke. Terus kemudian kita padu dengan blimbing buah. Ini ramuan untuk hipertensi. Blimbing buah. Boleh? Itu harus dihilangkan bahwa linggirnya itu ya. Tidak dihilangkan juga nggak masalah ya. Karena jamur itu cuci bersih dengan air yang mengalir ya. Oke, dengan blimbing buah. Terus berikutnya lagi dipadu dengan seledri. Ya. Coba dipercepat. Minta tolong airnya Mbak, tolong diambilkan air. Sebaiknya sewu, ibu-ibu bapak semuanya. Memang untuk jus yang paling bagus panjenengan mestinya tidak boleh menggunakan gula. Ketika menggunakan gula nyun sewu, ada sebagian fungsi kita yang hilang. Tapi karena memang ini praktek, terpaksa harus saya kasih gula. Tapi yang baik harus menggunakan madu kalau untuk keluarga kita sendiri. Okay? Jadi nanti kalau panjenengan sudah menjadi salah satu staf daripada beliau ketika nanti Desember beliau buka klinik herbal, panjenengan harus madu karena kan harus bayarnya tinggi Bu. Jadi mahalnya mesti mahal. Ya, madu. Ya sedang ya itu. Jadi ini cukup ya cukup. Ini harus dikasih air secukupnya. Jadi ini ramuan atau jus untuk yang kena hipertensi. Banyak Bu nanti. Jadi pertama karena yang dikupas sama dokter Eka tadi kan hipertensi, diabetes, kolesterol, kanker ya. Oke, kami akan mengikuti dari apa yang disampaikan beliau ya. Baik. Jadi ini saya akan membuat yang pertama diberikan. Ini mau netral airnya atau mau hangat, mau dingin boleh. Tapi saran saya sebaiknya kalau panjenengan memang suka tawar, lebih baik jus itu diminum secara tawar saja. Dikasih gula pun juga boleh, tapi sebagian nutrisinya pasti akan hilang, sebagian, tidak semuanya, tipis ya tadi. Lebih baik saran kami adalah sama menggunakan germannya, yakni menggunakan madu, ya. Nah kalau memang pengen gula boleh, nanti mondo-mondo saja. Jangan lupa, nyun sewu, pada buah-buahan ya, termasuk melon, semangka seperti ini, melon, semangka dan sebagainya. Ini biasanya banyak pasokan yang mengandung vitamin. Makanya bagi saya dokter Anita kena batuk seperti ini harus punya stamina yang cukup. Nanti ada stamina para pemula ya besok saya kasih dan sebagainya. Sebenarnya ada obatnya semuanya. Jadi khusus pada kandungan buah itu terkandung banyak multivitamin, Bapak. Jadi pasokan multivitamin di kandungan buah. Tapi di kandungan sayur, terkandung banyak mineral.
Lah penting mana Bunda? Sayur dan buah. Penting mana Bunda antara sayur dan buah? Sama-sama pentingnya. Yang terdapat pada sayur ini adalah mineral esensial. Mineral esensial juga dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh tidak bisa memproduksinya. Jadi tubuh memproduksi mineral yang non esensial. Makanya perlu asupan dari luar. Paham Bapak-bapak? Jadi langsung kan pakai sayur berarti mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau buah tomat dan sebagainya berarti multivitamin yang banyak berdominasi di sini. Ya, pasokannya paling banyak, maksudnya begitu. Ya, tapi kedua-duanya penting, makanya mesti kita padukan. Ya, baik. Sekarang ini akan saya kasih. Ini adalah terapi untuk hipertensi dulu. Satu tadi saya menggunakan buah mentimun secukupnya, kemudian belimbing secukupnya. Saya kasih seledri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih seledri secukupnya. Baik. Kemudian karena kita butuh mineral juga di dalam tubuh kita, terutama garam kesehatan bagi panjenengan yang punya penyakit gondok atau kurang zat besi dan sebagainya, pilih garam yang beriodium. Dikit saja, nggak perlu banyak, ya. Biar rasanya lebih enak dan bisa diterima oleh lidah, ya. Baik. Secukupnya aja. Sedikit. Tapi bagi yang hipertensi ya, sedikit aja, nggak usah banyak. 4 sendok. Ya. Jadi kalau hipertensi pada dasarnya harus menghindari yang berbau garam. Kalau panjenengan karena ini hanya praktek ya dan sewu, karena praktek makanya saya kasih garam. Tapi ketika panjenengan membuatkan betul-betul hipertensi tanpa garam pun juga tidak masalah. Ya, karena intinya orang yang kena hipertensi itu memang harus hambar atau menghindari garam. Ya, seperti itu. Karena garam bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Ya. Panjenengan besok ya masalah penyakit tadi dokter kan belum menyampaikan tekanan darah tinggi normal berapa, atasnya, bawah berapa dereng toh? Nah, besok aja. Baik, ini saya hanya pakai feeling aja, sedikit aja ya. Bismillah. Ya, air gula. Gak apa-apa, ini kan hanya praktek ya. Sebenarnya enak tawar, tapi kalau tidak tawar nanti panjenengan nggak suka karena ada saya. Mau tawar ya, tawaran aja apa enggak? Tawar juga apa-apa. Oke, lanjut kasih garam. Oke, tawaran aja ya. Lanjut kasih garam dikit tadi. Tapi diminum beneran ya semua ya. Ini dia. Diminum bener. Bismillah. Taringannya. Saya dibuang, saya coba ganti ya. Jadi dibuang sampahnya. Kalau diganti, buang sampahnya. Jadi ini biarkan kalau blender jangan sembarang blender. Pertama 1 menit pakai yang pertama. Yang kedua kan kenyangkan. Untuk yang ketiga ya. Kembali ke yang kedua. Jadi kalau saran saya kalau panjenengan memang tidak pakai gula itu lebih baik. Tapi kalau pakai madu jauh lebih bagus. Oke? Cukup. Ini adalah resep yang pertama untuk hipertensi. Rasanya seger luar biasa, tidak ada pahit yang seger. Oke, monggo. Silakan ngambil kak. Sebentar. Saya tak selesai dulu nanti tanya terakhir. Ngambil kak sendiri-sendiri, silakan dicoba boleh. Di belakang Sedikit-sedikit ya pokoknya. Nah pokoknya intinya pokoknya kebagian semua ya. Sedikit-sedikit deh. Aku tak semampuannya baik. Boleh. Tapi nanti sedikit bisa dibanyak. Mohon tidak menutupi kamera.
Kenapa saya? Boleh.